Tak pakai jalan hijrah, Peggy Melati Sukma dirundung ujian tak mudah. Sejak Desember 2018 lalu, Peggy divonis mengidap tumor yang membuatnya harus menjalani terapi hingga membatalkan acara dakwah terutama yang di luar kota dan luar negeri. Ujian Peggy kian berat saat keluarganya juga terserang sakit. Ayahanda tercinta disebut Peggy mengidap kanker dan stroke, sementara ibunya mengalami masalah kelainan tulang. Peggy yang kini juga merawat kedua orang tua di rumahnya harus mengeluarkan biaya tak sedikit untuk pengobatan. Tapi baginya selalu ada kemudahan di balik setiap kesusahan. Itu sudah cukup panjang ya, 5-6 bulan terakhir ini. Dan saya sendiri memang tidak banyak sharing kepada siapa-siapa karena ya memang bukan hanya saya ya. Kedua orang tua saya juga sama dan qadarullah memang mereka di home care dirawat di kediaman saya sehingga itu menjadi rezeki dari Allah bagi saya. Nabi SAW mengatakan ada 3 amalan yang paling disukai Allah. Yang pertama salat tepat waktu, yang kedua birrul walidain yaitu berbakti kepada orang tua, yang ketiga jihad fisabilillah, berjuang karena Allah. Yang kanker ayah saya. Ayah saya beliau stroke dan ketika dalam perawatan stroke ditemukan ada kanker dan memang stadiumnya sudah ganas. Kemudian ibu saya sudah sakit sebelum itu dan bersamaan dengan itu juga ya ditemukan saya ada menderita tumor lah ya yang mesti menjalani perawatan. Kemudian semuanya dalam proses ikhtiar pengobatan. Ya sudah dijalani saja ikhtiar pengobatannya, insyaallah. Tentu secara duniawinya sakit-sakit seperti ini kan membutuhkan energi, perhatian, biaya gitu ya, membutuhkan banyak hal lah dan masya Allah sampai hari ini pertolongan Allah tidak pernah ada habisnya. Itu yang saya yakini. Kuncinya adalah kita yakin ada Allah. Kuncinya adalah kita yakin ini semua keinginan Allah atas kita. Teguh dengan jalan yang dipilih, Peggy Melati Sukma yang telah berganti nama dengan Khadijah menganggap kehidupan ini adalah ujian sebagai umat. Baik itu senang atau susah, semuanya harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika sakit, Peggy justru menilai ini adalah rezeki dari Sang Pencipta. Selain bisa berbakti dan mengurus kedua orang tua, Peggy juga merasa bahwa sakitnya sebagai peluntur dosa. Sekali kalau bicara tentang ujian, saya hanya berpegang pada Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran disampaikan Allah menciptakan kita untuk diuji. Ini ada dalam surah Al-Insan ayat pertama dan ayat kedua. Kita ini semua diciptakan untuk diuji, ditaruh di dunia ini namanya Darul Bala, tempatnya ujian. Sehingga ya insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah, ya memang itu keinginan Allah atas saya gitu. Allah maunya gitu. Allah maunya saya ya begitu. Kalau Allah maunya saya sakit, ya saya mesti nerima sakitnya karena Allah maunya gitu. Kalau Allah maunya saya kehilangan sesuatu, ya saya mesti terima karena itu maunya Allah gitu. Saya yang lakukan adalah ngelawan setannya. Ngelawan setannya itu orang dikasih sakit, hatinya sedih, nggak terima. Itunya yang saya mesti lawan. Kehilangan, kita rasanya berat, down, beban. Itunya yang saya mesti lawan gitu. Jadi bukan kesehatan yang juga rezeki dari Allah ya. Allah berikan tumor kepada tubuh saya, alhamdulillah. Tapi Allah juga berjanji, fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Masalahnya kita aja manusianya punya keyakinan itu enggak. Kadang kita manusianya dikasih kesulitan, kesulitannya aja yang kita fokusin, susah, sulit, masalah gitu terus. Meninggalkan perjuangan Peggy Melati Sukma yang melawan sakit hingga kebahagiaan Jessica Iskandar pasca dilamar, di lain kisah komedian Bopak Castello kembali mendapat sorotan tajam. Beredar surat yang diduga permohonan cerai talak untuk Putri Mayang Sari, Bopak juga disebut-sebut mengajukan tes DNA untuk buah hati mereka. Lalu seperti apakah luapan kesedihan Putri Mayang Sari menghadapi langkah yang ditempuh Bopak? Ya kaget aja gitu, kenapa tiba-tiba dia gugat cerai Putri lagi, terus dilampiri sama surat minta DNA gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.